Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 216501117 dari kelas E. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari cybercrime, yaitu manajemen risiko cybercrime. Jadi manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Jadi ada risiko dan dampaknya, yaitu risikonya mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut, dan dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu dia adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan, dan risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Dampak keamanan cyber itu dia ada beberapa. Yang pertama, kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasional normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Ketiga, kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Keempat, hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggaran atau mitra bisnis. Kelima, penyalahgunaan identitas, dan kemudian ada sanksi hukum juga. Jadi risiko dan dampak cyber itu dia pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risikonya dia mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampaknya dia adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Kemudian risiko dan dampak cyber pada perusahaan dia yaitu risikonya kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan, dan dampaknya itu dia konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cyber. Jadi dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik itu dia, kalau dampaknya itu dia melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dan dampak ekonominya itu dia, kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politiknya itu dia dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebabkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama itu identifikasi risiko, kedua penilaian risiko, ketiga pengembangan kebijakan dan prosedur, keempat proteksi dan pencegahan, kelima deteksi dan tanggapan cepat, keenam pengurangan risiko, ketujuh pemulihan, kedelapan evaluasi dan perbaikan, kesembilan kemitraan dan kolaborasi. Jadi tugasnya itu dia kita menjelaskan tentang kejahatan cyber dan risiko apa yang terjadi. Jadi kejahatan pertama itu kejahatan sumber daya komputer. Kasusnya itu waspada penipuan investasi aset kripto di media sosial. Risikonya itu dia penipuan berkedok investasi di aset kripto di media sosial, dan dampaknya itu kerugian sebesar 50% dari aset kripto, dan pihak yang dirugikannya adalah masyarakat. Kemudian ada pencurian identitas. Kasusnya polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Risikonya itu pemalsuan identitas berupa fotokopi KTP dan foto orang lain. Dampaknya itu dia mengalami kerugian ratusan hingga jutaan rupiah, dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang berjumlah 80 orang itu.
Kemudian ada phishing. Jadi kasusnya itu kasus uang hilang akibat link phishing. Komisi 1 DPRD Kediri panggil pimpinan BRI dan OJK. Risikonya itu dia mengklik link phishing dan dampak yang dirugikan itu dia sebesar 170 juta dan 20 juta. Pihak yang dirugikan yaitu 2 orang nasabah BRI. Kasus berikutnya pencurian identitas. Jadi pemalsuan identitas berupa KTP, nama, foto orang lain dan dampak kerugiannya itu dia Bank Mega mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dan pihak yang dirugikan yaitu Bank Mega dan pemilik identitas asli. Kemudian ada pemerasan online. Jadi kasusnya itu blackmailing atau makin marah gadis 16 tahun diperas 2 juta. Diancam sebar video foto pribadi. Risikonya itu dia menyebar foto dan video pribadi. Dan dampak kerugiannya itu dia sebesar 2 juta dan yang dirugikan gadis yang 16 tahun tadi. Kemudian ada kejahatan seksual. Kasusnya itu kasus pelecehan terhadap perempuan secara online. Dan risikonya itu kekerasan berbasis gender online atau KBGO dan dampaknya itu merasa tidak nyaman dan terintimidasi dan pihak yang dirugikan adalah perempuan tersebut. Kemudian ada pencurian akses. Ungkap kasus pencurian bermodus ilegal akses, polisi tangkap seorang mahasiswi. Risikonya itu pencurian barang elektronik bermodus ilegal akses dan dampak yang dirugikan yaitu mencapai 337,4 juta dan pihak yang dirugikan yaitu korban dan perusahaan ekspedisi. Kemudian ada pelanggaran privasi. Kasusnya itu TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak dan risikonya itu melanggar peraturan perlindungan data umum. Dan dampak yang dirugikannya itu kok sebesar 5,6 triliun dan yang dirugikan adalah TikTok. Kemudian ada kejahatan keuangan online. Hendak pinjam 100 juta via online, Andi malah tertipu 10 juta. Jadi risikonya itu meminjam uang secara online dan dampak yang dirugikan itu sebesar 10 juta dan pihak yang dirugikan yaitu Andri Tenri. Kemudian ada penggelapan. Jadi tersangka kasus penggelapan uang milik Mualem diserahkan ke jaksa. Risikonya itu menggelapkan uang dan dampak yang dirugikan sebesar 1 juta 40. Pihak yang dirugikan itu Muzakir Manaf. Kemudian ada pengintaian. Kasusnya itu pengintaian CEI Aldis Ames pada tahun 1980. Risikonya itu mengkhianati negara pada masa sulit dan dampaknya bocornya informasi negara. Pihak yang dirugikan yaitu negara Amerika Serikat dan CEI. Kemudian ada peretasan email. Peretasan raup 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Risikonya itu peretasan surat elektronik dan dampak kerugian itu 58,8 miliar dan yang dirugikan adalah perusahaan ventilator. Kemudian ada kejahatan malware. Kasusnya WannaCry, serangan malware dan potensi kerusakan yang ditimbulkan dan dampaknya itu dia sebesar 4-8 miliar atau 112,9 miliar. Pihak yang dirugikan yaitu rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Kemudian ada kejahatan ransomware. BSI diserang ransomware, nasib uang nasabah gimana? Jadi risikonya itu penguncian akses korban untuk kemudian meminta tebusan dan dampaknya itu hilangnya reputasi. Pihak yang dirugikan yaitu Bank Syariah Indonesia dan seluruh nasabah BSI. Kemudian ada peretasan. Jadi kasusnya itu e-hack Kemenkes. Jadi peretasan pada aplikasi Electronic Health Alert atau e-hack. Dampaknya itu data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia bocor dan pihak yang dirugikan itu Kementerian Kesehatan dan Masyarakat. Kemudian ada serangan DDoS. Serangan DDoS terhadap situs DPR. Serangan DDoS oleh hacker dan dampaknya itu dia rusaknya reputasi dan situs tidak dapat diakses dan pihak yang dirugikan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada pencurian kekayaan intelektual. Kasusnya itu dia PT Nirwana Arvindo Mahputra dengan Hairo. Risikonya itu pencurian suatu karya desain grafis dan dampaknya itu dia kerugian finansial jika karya tersebut dibeli oleh orang lain dengan membayar ke Hairo. Dan pihak yang dirugikan yaitu PT Nirwana Arvindo Mahputra. Kemudian ada pemalsuan. Kasus pemalsuan dokumen swab tes antigen COVID-19 di Kubar. Klinik Permata Husana merasa dirugikan. Kasusnya itu dia pemalsuan dokumen swab dan dampaknya itu dia kehilangan reputasi dan pihak yang dirugikan yaitu Klinik Permata Husada. Kemudian ada kasus pornografi anak. Dia dampaknya itu anak di bawah umur mengalami trauma dan pihak yang dirugikan yaitu anak tersebut.
Kemudian ada cyberbullying, kasusnya itu dia cuma karena cerita memalukan tersebar, Ryan Haligin harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya sampai suatu hari dia nggak ikut lagi. Jadi resikonya itu dia menyebarkan cerita memalukan, dan dampaknya itu Ryan Haligin bunuh diri. Dia bunuh diri dan yang dirugikan yaitu Ryan Haligin tersebut. Kemudian ada kasus penyebaran informasi palsu. Jadi kasus hoax, putusan MK, kasus penyidikan Denny Indriana. Apa yang saya buat? Apa saya buat keonaran? Jadi risikonya itu dia menyebarkan informasi palsu putusan MK, dan dampaknya itu rusaknya nama baik atau reputasi. Pihak yang dirugikan yaitu Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.